Ya, selamat siang pemirsa setia TV kita. Jumpa lagi bersama saya Rian Andre dalam acara 15 menit lebih dekat. Kali ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial. Beliau merupakan pemimpin wasit sepak bola Indonesia yang mempunyai banyak pengalaman dan prestasi dalam Liga Sepak Bola Indonesia. Uniknya, beliau merupakan pembantu dari Letnan 2 Angkatan Darat atau disebut dengan Pelda. Penasaran dengan cuplikannya? Mari kita lihat beberapa keseharian dari beliau. Bapak Prasetyo Hadi adalah seorang TNI Angkatan Darat berbakat pembantu Letnan 2. Uniknya, beliau juga menjadi wasit nasional ternama di persepakbolaan Indonesia. Pada tahun 1993, beliau resmi menjadi anggota TNI Angkatan Darat yang berbakat Sersan 2. Lalu tahun 2003, beliau mendapat surat rekomendasi dari komandannya untuk mengikuti sekolah wasit D1 dan seterusnya di Kota Malang. Kesempatan emas ini tak disia-siakan oleh bapak yang akrab dengan sahabat Pak Pras ini. Karena dari lubuk hati yang paling dalam, ia sangat cinta dengan sepak bola. Pengalaman yang Pak Pras alami selama menjadi TNI Angkatan Darat dan wasit sepak bola sangatlah beragam. Mulai dari bertugas dalam penugasan operasi Papua Merdeka di Papua, hingga memimpin laga final Indonesia Super League antara Persib Bandung lawan Persipura Jayapura Papua. Sungguh pengalaman yang sangat luar biasa, bisa bekerja di dua profesi yang jauh berbeda, tapi mempunyai satu tujuan yang sama, yaitu mengabdi kepada Indonesia. Salam olahraga. Selamat siang Pak Prasetyo Hadi. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kemari untuk bincang-bincang bersama kami. Oh ya Pak, bisa diceritakan Pak bagaimana awal mula perjalanan Bapak Prasetyo Hadi dalam meniti karir sebagai TNI dan wasit skala nasional sebelumnya? Kalau saya jadi TNI memang cita-cita saya dari kecil ya. Mungkin karena saya ditempa udah lama, dari kecil saya dibesarkan di Timur sehingga tahu dunia militer kayak apa. Makanya begitu saya lulus SMA, kemudian saya daftar TNI dan dinyatakan lulus. Kemudian saya dinas di Kostrad di Solo. Dari situ setelah di situ sekitar 9 tahun saya dipindah ke Kodam. Nah, dan kebetulan hobi saya memang dari kecil. Jadi memang olahraga adalah hobi saya. Lari, olahraga, sepak bola utamanya itu. Nah, ketika saya di kontrak juga pernah ikut tim sepak bolanya, kemudian dipindah di sini, ketemu sama orang-orang yang senang dengan sepak bola, akhirnya klub PSAD sih. Dari situ saya ketemu sama teman-teman yang punya profesi wasit. Dia di TNI juga punya profesi wasit. Nah, mereka inilah yang memotivasi saya. Walaupun mereka itu justru tidak sampai ke jenjang nasional, hanya katakan provinsi, tapi mereka yang memotivasi saya sehingga saya bisa dari 2005 itu saya ngikut D3, artinya itu dasar. Setelah itu 2007 saya D2, baru 2008 nya saya ikut nasional. Perjalanannya menarik sekali Pak ya. Lalu apa Pak yang sebenarnya yang membuat Bapak jatuh cinta sekali terhadap sepak bola? Gairahnya itu seperti apa? Kalau sepak bola sebenarnya kalau menurut saya kan bagaimana cara menciptakan gol kan, sehingga begitu kita bisa menciptakan gol itu sangat mungkin kita akan terkenang terus, walaupun apa yang kita, kebetulan saya memang posisi di striker, jadi ketika mencetak gol itu pasti diingat. Itu yang membuat motivasi ataupun membuat kita senang. Lalu apa saja ya Pak persiapan yang Bapak lakukan sebelum memimpin pertandingan? Kalau di wasit kita harus utama adalah fisik yang utama.
Jadi sebelum kita memimpin itu dalam satu kompetisi pasti ada tes wasit. Tesnya itu adalah fitness test 150 kita lari sprint di kasih limit 30 detik, kemudian 50 meternya itu 40 detik jalan berturut-turut terus 150 begitu terus satu lap ini, sehingga minimal itu adalah 10 lap, 10 putaran. Jadi kalau kita lewat dari limit batas waktu itu 30 detik, kita lulus. Nah, dari situ utama adalah fisik, sehingga ketika kita mau memimpin harus dipersiapkan fisiknya dulu. Jadi saya tiap hari di sini pagi, sore latihan sprint, habis itu 10 lap atau 10 lap dulu pemanasan. Luar biasa. Ya, baru setelah itu seperti ini. Kalau ada teman-teman yang main begini, kadang ikut main. Tapi kadang-kadang kalau lihat ini saya harus latihan posisi, menciptakan situasi di sini nih. Saya mimpin. Ini saya wasiti. Nah, ini kita yang mengasah naluri kita untuk persiapan memimpin itu. Ini kita harus sering-sering mengasah naluri juga fisik kita. Jadi badan harus selalu fit itu Pak. Iya. Harus selalu kuat gitu Pak. Iya, karena tidak boleh di wasit itu kalau kita mau tugas. Pernah terjadi ketika Borneo melawan Persib Bandung, saya sudah sampai di sana, kemudian saya kebetulan yang harusnya memimpin di tengah, tetapi begitu saya pemanasan pagi hari itu kita latihan, ternyata kaki saya bengkak besar, ini tidak bisa. Akhirnya saya sampaikan kepada pengawas pertandingan maupun inspektur wasitnya, kamu bisa nggak Pras? Saya tidak berani karena kaki saya nggak itu. Kalau kaki seperti itu, kalau kita tidak fit ataupun ada suatu tempat riskan, karena 2 kali 45 kita lari terus. Jadi jangan sampai kondisi fisik kita justru kalah dengan pemain. Lalu itu Pak, suka duka apa saja yang Bapak rasakan ketika Bapak menjadi wasit atau mengabdi sebagai trainer? Saya kira ya itu kenangan yang inilah di Indonesia ini mungkin memang belum. Kalau sekarang itu banyak pemain yang sudah sadar dan tahu peraturan. Kalau dulu, jadi sekarang sudah mulai mengerti. Jadi aturan-aturan mereka mengerti, mungkin karena mereka juga sering baca ataupun lihat TV. Kalau dulu kan mungkin jarang. Lalu Bapak Prasetyo itu kan juga dinobatkan sebagai wasit terbaik di musim 2014 Indonesia. Ya. Itu bagaimana Pak perasaannya Bapak ketika meraih prestasi ini? Saya kira ya cukup, ya kita bangga juga. Tapi sebenarnya wasit kalau kategori wasit terbaik sih sebenarnya juga tidak, karena masih banyak yang baik, kayak Taurik Al-Khatiri, kemudian itu kan wasit FIFA ya, Taurik Al-Khatiri, Oki, Dwi Putra, yang kebetulan pada saat itu Persib Bandung melawan Persipura, jadi mereka ini dari Bandung tidak bisa memimpin. Akhirnya diambilkan yang netral, dan kebetulan saya memimpin semifinal ke PBR melawan Persipura. Kemudian pada saat itu saya tidak boleh pulang, jangan pulang untuk nanti final. Jadi kita juga nggak tahu. Jadi artinya suatu kehormatan itu sampai 120 menit kan, itu perpanjangan waktu. Itu ya jarang kita pernah sempat memimpin sampai segitu. Jadi saya final 120 menit. Jadi karena tahun 2014 itu juga memang banyak sih yang U21 finalnya saya, kemudian seniornya ISL itu juga saya, kemudian di Malaysia itu Friend Cup antara Malaysia sama Vietnam itu saya juga. Jadi saya kira mungkin karena suatu kebetulan, mungkin saya dilihat fisik saya bagus waktu itu, jadi bisa wasit. Oh iya.
Pak, lalu pertanyaan terakhirnya, apakah harapan Bapak Prasetyo Hadi untuk sepak bola Indonesia kita ke depannya, Pak? Kalau sepak bola kita memang kan sudah ketinggalan dari Asia, utamanya kan kayak Malaysia itu dulu kan memang belajar dari kita. Keinginan kalau bisa kita bisa melebihi mereka lagi, sama-sama seperti wasitnya. Kalau saya lihat wasit-wasitnya mereka itu bagus, muda-muda. Jadi bahkan salah satu wasit Malaysia itu pernah memimpin Piala Dunia. Kalau di Indonesia yang pernah sampai Piala Dunia itu hanya satu, Jimmy Nampulu. Jadi sepak bola kita maju, otomatis wasit kita akan maju. Oh, gitu ya, Pak. Bagi kita, kalau bisa mungkin lebih dari mereka, kita pasti wasit kita. Ya. Baiklah, Pak, kalau gitu terima kasih Pak Terima Prasetyo Hadi kasih. untuk Ya. waktunya, sungguh waktu yang berharga sekali. Untuk menyempatkan waktu bersama kita. Ya, pemirsa, itulah tadi perbincangan saya dengan Bapak Prasetyo Hadi. Untuk menjadi seorang wasit yang sangat luar biasa, diperlukan pengorbanan yang sangat luar biasa juga, di mana Bapak Prasetyo Hadi meniti karirnya mulai dari bawah hingga atas, hingga dia menjadi wasit yang paling baik di Indonesia saat ini. Oke, sekian dari saya Rian Hutauruk, salam olahraga.